Halo, assalamualaikum. Produk pertama Eagle yang rilis tahun ini ternyata adalah TWS earphone lagi. Dan kaum kerehore saya rasa bakal rugi banget kalau melewatkan yang satu ini. Namanya Eagle Energy Buds 2 Mini. Highlightnya ada di harga yang sangat terjangkau, dengan suara yang kontrol, masih condong WAM tetap ya. Cuma kok rasanya kebagusan buat harganya. Tidak banyak yang bisa dikomplain karena harganya versus hasilnya itu asli kece. Tapi kalau tetap kekeh kudu ada minusnya juga yang dibahas, ya udah paling toggle low latency-nya tetap kudu tap 4 kali. Ribet ya, puas. Oke, fiturnya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3, support codec AAC, punya low latency mode dan punya waterproof rating IPX5. Ya, fiturnya cukupan lah ya buat TWS earphone 199 ribuan. Yang jelas, bass shaker test dilahap dengan aman, jadi graphene drivernya nggak ada rattle maupun burst, alias punya kualitas yang bagus. Virtualisasi juga akurat, jarak memang tidak cukup terasa jelas, tapi arah bisa hadir dengan pas. Bassnya cukup kuat, overall saya bilang karakternya ini condong ke warm alias ngebass kok. Deep, empuk, nonjok, nendang, atau apalah istilahnya yang buat kamu lebih mengerti kalau bassnya emang kenceng. Layering bassnya juga terasa dengan ekor bass yang tersisa cukup memanjang. Efek sampingnya, vokal mungkin tidak begitu natural ya, tapi masih sangat-sangat enjoyable. Saya bahkan lupa kalau ini earphone harganya tak sampai 200 ribu. Gaung yang terdengar menambah suasana musik jadi lebih merinding, dengan suara penyanyi juga jadi terdengar lebih berbobot. Seperti biasa, efek gaung bass masih cukup masuk juga ke sektor treble, namun sektor high ini juga masih sparkling, ceringnya masih terdengar hadir, tapi tidak tajam. Overall, memang ini lebih cocok buat bass head ya, namun karakternya saya rasa masih bisa masuk ke V-Safe. Dan pastinya bisa diajak menikmati berbagai genre musik dengan asyik. Buat harga 199 ribuan saja, bisa dibilang ini tuh nggak punya celah yang serius ya. Jadi kalau misalkan kamu seneng bass ini dapat, ya kita nggak bisa ngadepin clarity yang high banget juga kan di earphone harga segini. Mungkin detailnya juga tidak akan selevel dengan earphone yang mahal, yang rich dengan clarity yang menawan tadi. Tapi buat jadi earphone idaman Kerehore United, ini saya rasa bisa lah. Dan adanya low latency mode juga bisa membantu buat mereka yang senang bermain game di saat senggang. Meski harus tap sampai 4 kali buat mengaktifkan mode ini, tapi lumayanlah daripada harus buka aplikasi dulu tiap mau nurunin latency. Toh tanpa mengaktifkan mode rendah delay ini, menonton video sudah pas kok. Walau memang terasa lebih alami lagi kalau pakai low latency mode tadi. Main PUBG Mobile juga gerakannya sudah terdengar sinkron, begitu pula saat menembak dengan single shot. Kalau kamu tak perhatikan baik-baik dengan sangat detail, tidak begitu terasa penurunan latensinya di mode gaming ini. Kalau ekor langkah yang masih terdengar itu awalnya antara 2-3 langkah dan turun jadi maksimal 2 langkah saja di low latency mode ini. Rp199.000, bass nonjok, delay minim, wah calon diserbu sama kids zaman now ini mah ya. Sementara mikrofonnya terbilang standar, kompresi ala Bluetooth earphone masih kentara, tidak terlalu jernih juga, agak mengambang ya suara yang terdengar. Namun rasanya cukup buat komunikasi, meski mikrofonnya juga nggak punya INC maupun CVC. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Eagle Energy Buds 2 Mini ya. Habis ini seperti biasa saya mau ganggu dengan noise dari kipas. Kipasnya ganti karena yang kemarin patah si fan-nya, baling-balingnya, jadi suaranya nggak karuan, kenceng banget. Kalau ini masih mending lah ya, suaranya lebih terkontrol. Gimana karakter suaranya buat earphone TWS Bluetooth level harga 199.000? Bagus nggak segini? Sekarang kita mulai nyalakan kipas di level 1. Di sini ada kipasnya anginnya. Level 2 dan ini yang paling kencang, level 3. Kayaknya lumayan kencang deh. Coba saya berhenti bicara dulu ya. Oke, gimana kalau sambil saya bicara, kedengeran nggak suara kipasnya dan tone suara saya lebih cempreng nggak dibanding ini saat kipasnya perlahan mulai mati? Bandingkan ya tone suara saya tadi dengan sekarang. Itu bakal menunjukkan gimana INC-nya bekerja, ada atau tidak ya, sama nurunin kualitas suara yang direkam atau tidak. Oke? Komen ya, pokoknya buat level harga segini, bagus atau tidak. Saya bahas desainnya belakangan nggak apa-apa kan?
Jadi Energy Buds 2 Mini ini punya tips yang masuk ke dalam lubang telinga alias in-ear. Bentuknya ergonomis sehingga fittingnya nyaman dan isolasinya asli ketat. Ada semacam fin kecil yang membuatnya nangkring di telinga tanpa geser-geser. Hati-hati saja kalau kamu berpikir untuk memakai earphone ini di outdoor ya. Rasanya sulit sekali mendengar suara sekitar jika sambil mendengarkan musik cukup kencang. Jadi utamakan keselamatan, ingat ya. Ukurannya juga cukup kompak tapi masih menonjol, jadi saya rasa tidak akan cukup nyaman kalau kamu pakai rebahan miring ataupun di dalam helm. Finishing semi matte blacknya juga masih mudah terkotori oleh bekas minyak dari sidik jari. Yang unik, charging case-nya sudah terpasangi strap ya, dan sesuai namanya, earphone ini memang ukurannya cukup kompak, jadi battery life-nya tidak sepanjang varian lainnya. Tapi men, Rp199.000, suaranya terjaga baik, nggak neko-neko, powerful dan bassnya mantap. Sulit buat saya untuk nggak rekomendasiin Eagle Energy Buds 2 ini. Serius, karena nilainya juga minim, jadi bisa buat musik maupun gaming. Ya dipanjang-panjangin juga pembahasannya, kayaknya intinya tetap sama ya. Yaitu silakan cek link pembeliannya di deskripsi kalau memang karakternya cocok sama kamu dan harganya selaras dengan dompet. Oke? Videonya sampai di sini, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.